Bab 1422 Kemenangan Lang Feng. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihatnya. Monyet ajaib bermata ungu, aku tidak tahu apa hubunganmu dengan Yang Chen, dan aku juga tidak ingin bertanya. Namun, mulai sekarang, aku harap kamu dapat membantu Yang Chen dengan tulus dan sepenuh hati, seolah-olah kamu membantuku. Raja Elang Besi berkata dengan ramah, tidak apa-apa. Monyet ajaib bermata ungu sangat menghormati Tuan Elang Besi. Setelah mendengar ini, dia langsung berkata, Tuan Elang Besi, aku pasti akan menyimpan kata-katamu di hatiku. Kalau begitu, ayo pergi. Aku sudah terbiasa dengan tempat ini, dan aku tidak akan bisa pergi dalam waktu dekat. Aku sudah menerimanya, kata Iron Eagle Lord dengan tenang. Saat kata-kata itu terucap, monyet ajaib bermata ungu dengan enggan menatap Raja Elang Besi. Akhirnya dia menghela napas dan pergi bersama Yang Chen. Yang Chen juga menatap tajam ke arah Iron Eagle Lord sebelum pergi. Segel di tempat ini tidak menjadi masalah besar bagi mereka berdua. Faktanya, hal terpenting yang menahan penguasa Elang Besi adalah rantai Dewa Pengunci. Jika rantai itu rusak, segel di sini akan mudah dihancurkan olehnya. Dengan kehadiran monyet ajaib bermata ungu, menghancurkan segel juga bukan tugas yang mudah. Setelah menghancurkan segel, keduanya segera meninggalkan tempat ini. Saat keluar, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada monyet ajaib bermata ungu, yang telah kembali ke ruang sungai delapan ujung, Senior Zijing, apa sebenarnya hubunganmu dengan Elder Iron Eagle? Seperti yang mungkin sudah Anda duga, dia dan saya memiliki hubungan atasan-bawahan. Dulu ada 4 Raja Iblis Agung di wilayah monster, dan kekuatan ular piton raksasa surgawi tidak terlalu hebat pada periode awal. Kekuatan Sir Iron Eagle di wilayah monster tidak tertandingi, dan saya mengikutinya sejak saya masih muda. Sir Iron Eagle sangat baik kepada saya, dan pencapaian saya hari ini terkait erat dengannya. Nada bicara monyet ajaib bermata ungu menjadi jauh lebih hikmat saat dia berbicara sekarang. Yang Chen bisa melihatnya. Sebelumnya, meskipun monyet ajaib bermata ungu telah setuju untuk mengikuti dan membantu Yang Chen, masih ada penghalang besar di antara keduanya. Ini adalah penghalang antara manusia dan binatang ajaib, dan monyet ajaib bermata ungu masih tidak mau menerimanya. Namun, sekarang setelah Raja Elang Besi terlibat, monyet ajaib bermata ungu secara tak terduga diyakinkan untuk melayani Yang Chen dengan sepenuh hati. Satu kata dari Raja Elang Besi, dan penghalang antara monyet ajaib bermata ungu dan Yang Chen pun menghilang. Sekarang ia bersedia membantunya atas kemauannya sendiri. Yang Chen mengangguk pada saat ini, jadi begitulah adanya. Jika Tuan Elang Besi tidak mendengarkan kata-kata ular piton raksasa surgawi saat itu dan mencoba merebut wilayah manusia, dia pasti sudah mencapai puncaknya sekarang. Sayangnya, pada akhirnya, ular piton raksasa surgawi yang diuntungkan. Sebagian besar ahli di bawah Tuan Elang Besi disegel, dan sebagian dari mereka yang kembali ke wilayah klan iblis sebagian besar direkrut oleh ular piton raksasa surgawi, kata monyet ajaib bermata ungu dengan marah. Yang Chen tidak mengerti kejadian saat itu, tetapi setelah mendengarkan penjelasan monyet ajaib bermata ungu, dia mendapat gambaran kasar. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen melihat ke kejauhan dan sedikit mempercepat langkahnya. Setelah meninggalkan Sekte Naga Hitam, mereka perlahan mendekati wilayah perbatasan. Semakin dekat mereka ke perbatasan, semakin banyak binatang ajaib yang mereka lihat. Hal ini menyebabkan Yang Chen secara naluriah menyamarkan dirinya sebagai macan tutul uang hitam dan berbaur dengan kelompok besar binatang ajaib. Kabupaten Haohai seharusnya berada di depan. Yang Chen tak dapat menahan diri untuk mempercepat lajunya. Saat mereka mendekati Kabupaten Haohai, Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Di daerah ini, ada banyak sekali binatang iblis. Mungkin ada jutaan, jika tidak puluhan juta, dari mereka, dengan kekuatan yang berbeda-beda dan meliputi seluruh daerah. Dan di langit, semua binatang iblis yang berkumpul adalah para master, telah mencapai alam bela diri surga. Tampaknya ada suara pertempuran di atas, yang menarik perhatian Yang Chen. Hal ini mendorong Yang Chen untuk melompat ke udara dan berbaur dengan kelompok binatang iblis untuk menyelidiki apa yang sedang terjadi. Setelah mengamati lebih dekat, dia melihat seekor banteng emas buas di tahap pembentukan roh setengah langkah sedang bertarung melawan seorang pria parubaya yang tampan. Dan bukankah pria parubaya ini adalah penyelamat umat manusia, Lang Feng? Yang Chen tidak tahu banyak tentang Lang Feng, tetapi dia dapat melihat bahwa Lang Feng saat ini sedang unggul dalam pertarungan melawan Golden Savage Bull. Oh, seseorang dari Ling Nuzong. Yang Chen mengenali pakaian Lang Feng. Tentu saja, sekarang mereka bersatu melawan kekuatan eksternal, Yang Chen tidak akan menyimpan dendam terhadap Lang Feng hanya karena dia berasal dari Ling Nuzong. Paling-paling, dia akan merasa jijik terhadap Hua Wanru. Harus dikatakan bahwa Lang Feng cukup kuat. Lagi pula, jarang sekali manusia yang menang melawan binatang ajaib sendirian, apalagi melawan mereka sampai mati. Bahkan di zaman kuno, manusia biasanya menang dengan jumlah, dan mereka yang bisa menang sendirian sangat sedikit. Namun, Lang Feng mampu melawan binatang iblis itu tanpa kehilangan kendali, dan bahkan tampak mengungguli lawannya.
Selanjutnya, dia akan mengubah keuntungannya menjadi kemenangan, gumam Yang Chen pada dirinya sendiri. Tidak menyadari apa yang telah terjadi di sana, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada beberapa binatang iblis di dekatnya. Melalui penyelidikan, Yang Chen telah menemukan penjelasan dan alasan yang jelas. Tanpa banyak kesulitan, ia dengan cepat menemukan detail situasinya. Jadi ternyata binatang iblis itu sengaja memprovokasi manusia dengan memulai duel. Manusia telah kalah selama 5 hari berturut-turut, dan Lang Feng, ahli nomor 1 di bawah tahap Spirit Plate, terpaksa muncul. Yang Chen mengetahui keseluruhan ceritanya. Setelah memahami situasi tersebut, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak bersikap lebih serius, karena situasinya tidak terlihat baik bagi manusia dari sudut pandang manapun. Meskipun Lang Feng kuat, dia tidak cukup kuat untuk menghancurkan semua binatang ajaib di bawah tahap Spirit Plate. Apapun yang terjadi, yang dapat dilakukannya sekarang hanyalah menunggu dan melihat apa yang terjadi. Saat pertarungan berlangsung, si banteng emas buas semakin lemah dan tampaknya kehabisan stamina. Akhirnya, Lang Feng memanfaatkan kesempatan itu dan menggunakan teknik tangan pembalik awan milik Ling Nuzong. Dengan tamparan keras, ia menghantam banteng raksasa itu dengan telapak tangan yang besar, menyebabkannya menjerit kesakitan sebelum mundur dan jatuh pingsan. Melihat si banteng emas buas kini tak sadarkan diri, Lang Feng tertawa angkuh, bagaimana mungkin seekor banteng bodoh bisa mengalahkanku? Matanya kini memancarkan aura arogansi, karena manusia masih harus bergantung padanya. Tanpa Lang Feng, mereka tidak akan memenangkan satu pertempuran pun. Pada saat ini, dia tidak diragukan lagi menjadi pusat perhatian semua orang. Lang Feng sungguh hebat. Ah, aku sangat menyukai Lang Feng. Banyak orang memujanya dan menatap Lang Feng dengan mata penuh kejaran. Ini wajar saja, karena penampilan Lang Feng sangat luar biasa dibandingkan dengan petarung lain di alam bela diri surga. Dia berdiri seperti pahlawan di medan perang. Lang Feng juga menikmati perhatian ini, karena inilah yang diinginkannya. Bab 1423 Teror Anak Buaya. Yang Chen tidak terlalu memperhatikan keadaan Lang Feng saat ini, tetapi ingin melihat bagaimana binatang iblis tingkat tinggi akan merespons. Bagaimanapun juga, binatang iblis ini tidak akan pernah bisa menduga bahwa akan ada manusia seperti dia yang bersembunyi di antara mereka. Oleh karena itu, mereka mungkin tidak berpikir untuk menahan apapun saat berbicara. Seluruh kelompok binatang iblis patah semangat saat melihat banteng barbar emas dikalahkan, karena mereka sedang dalam kemenangan beruntun dan satu kekalahan tidak dapat mereka terima. Banteng bodoh ini, sungguh memalukan naik ke sana. Sampah. Sampah banget. Para anggota klan banteng barbar emas juga menundukkan kepala mereka dengan sedih, tidak berani menghadapi siapapun. Beberapa kaisar iblis saling memandang, siapa yang harus kita kirim selanjutnya. Yang Chen melihat dengan jelas bahwa beberapa kaisar iblis memiliki wujud yang berbeda-beda, tetapi yang paling menarik perhatian adalah ular piton besar, yang mencolok di antara kerumunan. Ular piton raksasa ini jelas merupakan ular piton raksasa pencapai surga yang pernah didengarnya. Setidaknya dilihat dari sikap hormat binatang iblis di sekitarnya, tidak sulit untuk mengetahuinya. Tuan Tongtian, apa pendapatmu tentang masalah ini? Tanya kaisar iblis lainnya. Ular piton raksasa pencapai surga berkata dengan dingin, Lang Feng memiliki prestise yang cukup besar di antara manusia, dan dia juga merupakan ahli teratas di bawah tahap pelat roh di antara manusia. Ahli iblis biasa akan merasa sulit untuk mengalahkannya. Jadi, kirimkan beberapa karakter yang kuat untuk mengalahkannya dalam satu tarikan napas, bunuh momentum manusia, dan musnahkan prestise mereka. Begitu Lang Feng gagal dan tidak ada yang menonjol, moral manusia pasti akan anjlok. Pada saat itu, kita akan meluncurkan serangan skala penuh, dan manusia pasti akan dikalahkan. Lalu, siapa yang harus kita kirim? Kaisar Iblis di sebelahnya bertanya. Biarkan Teng Chang, putra buaya mengerikan, pergi. Buaya mengerikan telah memberikan kontribusi besar dalam melindungi keluarga, dan aku berjanji padanya untuk memberikan pujian kepada putranya. Teng Chang telah tumbuh di bawah pengawasanku, dan tidak menjadi masalah untuk berhadapan dengan 2 atau 3 lawan tahap pembentukan roh setengah langkah. Jadi, kami akan mengirimnya. Ular piton raksasa pencapai surga melambaikan tangan. Yang Chen mendengar percakapan ini dan tidak dapat menahan rasa khawatirnya terhadap sisi manusia. Putra buaya mengerikan. Yang Chen masih memiliki ingatan yang jelas tentang buaya mengerikan yang telah dibunuhnya, dan dia tidak tahu bahwa buaya itu memiliki seorang putra. Dia tidak tahu bagaimana cara memberi tahu manusia tentang informasi ini. Lagi pula, dengan begitu banyak kaisar iblis yang hadir, dia akan mengekspos dirinya sendiri jika dia tiba-tiba menggunakan eksplorasi jiwa ilahi untuk berkomunikasi dengan manusia. Diketahui bahwa para kaisar iblis tingkat atas ini memiliki indera yang sangat tajam, dan dia bahkan tidak dapat menyelidiki kultivasi seni bela diri mereka. Setidaknya ada 5 eksistensi tahap demi dewa, gumam Yang Chen. Itu penilaiannya. Tentu saja, ini hanya perkiraan konservatif. Bisa jadi ada lebih banyak, 6 atau bahkan 7, yang bukan tidak mungkin. Sekarang, dia hanya bisa melihat apakah Lang Feng dapat memenangkan pertarungan. Lang Feng sangat percaya diri.
Setelah beristirahat sebentar, ekspresi waspada sebelumnya menghilang, hanya menyisakan rasa percaya diri dan kesombongan, merasa bahwa binatang iblis tidak sebaik yang dipikirkannya. Siapa di antara kalian yang masih berani menantangku? Tanya Lang Feng dengan suara dingin, biar ku katakan yang sebenarnya, tidak masalah siapa yang datang. Jika ada yang datang, aku akan mengalahkannya. Benarkah? Kalau begitu biar aku, pamanmu, mencobanya. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras. Buaya raksasa yang mengerikan dengan ukuran puluhan kaki muncul di langit, menatap tajam ke arah Lang Feng. Bukankah buaya mengerikan ini adalah putra kaisar buaya mengerikan, Teng Chang? Ketika Teng Chang muncul, dia melambaikan tubuhnya dengan mengancam dan berkata, "Nak, aku akan menunjukkan kepadamu konsekuensi melawan ras iblis kami." Setelah berbicara, Teng Chang bersin dengan keras, menyemburkan sejumlah besar cairan dingin, lalu dengan cepat membeku. Melihat ekspresi Teng Chang yang garang, Lang Feng memang terkejut. Ketika melihat gerakannya, dia tidak punya pilihan selain merespons dengan tergesa-gesa dan hati-hati. Justru gerakan inilah yang membuat Lang Feng merasa ada yang salah. Biasanya, saat ia mengambil tindakan, apalagi saat menang, ia dapat dengan mudah diimbangi. Namun, saat ia bertarung melawan Terrifying Crocodile, ia merasa gerakannya seperti memukul kapas, tanpa efek apapun. Hal ini memaksanya untuk segera menggunakan beberapa skill hebat yang biasanya ia sembunyikan. Meskipun ia berhasil mengimbangi Terrifying Crocodile untuk sementara, ia tampaknya tidak dirugikan. Namun, siapapun dengan mata yang jeli dapat melihat bahwa Teng Chang tampaknya telah sedikit menekan Lang Feng. Alis Yang Chen berkerut erat sekarang, karena dia tidak mengerti mengapa Lang Feng membuat pilihan seperti itu. Faktanya, Lang Feng tidak akan memiliki peluang melawan Teng Chang jika mereka bertarung hanya berdasarkan kemampuan truki mereka karena Teng Chang adalah Terrifying Crocodile, sebuah eksistensi dalam Monster Race Battle Power Ranking. Tidaklah memalukan bagi Lang Feng untuk kalah, tetapi jika dia menggunakan kecerdasannya, dia sebenarnya punya peluang untuk menang. Namun, Lang Feng, entah karena gengsi atau hal lain, menunjukkan kemampuan terbaiknya begitu mereka mulai, nyaris tidak bisa mempertahankan hasil seri. Ini sebenarnya adalah pilihan yang paling bodoh. Jika dia menyimpan kemampuan terbaiknya untuk nanti, dampaknya akan jauh lebih besar. Ini buruk, pikir Yang Chen, tangannya di belakang punggungnya. Buaya yang mengerikan bukanlah lawan yang bisa dihadapi dengan tergesa-gesa. Meskipun gerakannya hanya bersin dan es, gerakan itu adalah yang paling sulit dihadapi. Bahkan jika mereka tidak berada di dalam air, di mana mereka memiliki keunggulan alami, akan tetap sulit untuk menang. Saat pertempuran berlanjut, beberapa kaisar agung menjadi semakin cemas, karena peluang Lang Feng untuk menang tampak semakin tipis. Seiring berjalannya waktu, yang lain juga menyadari situasinya, dan suara-suara yang bersorak untuk Lang Feng berangsur-angsur berkurang. Tentu saja Lang Feng juga mendengarnya. Melihat sorak-sorai sudah mereda, dia tahu kekalahannya sudah terlihat jelas, bahkan bagi orang-orang di belakangnya. Bagaimana dia bisa tahan dengan ini? Karena ingin sekali membalikkan keadaan, dia segera menggunakan tangan pembalik awannya yang dikombinasikan dengan harta karun Suantian, mencoba membalikkan keadaan. Namun, sekarang, Teng Chang menjadi semakin ganas. Saat pertempuran berlanjut, dia tertawa keras, "Sampah, apakah kamu belum mengerti perbedaan antara kamu dan aku? Jika demikian, maka aku akan memberitahumu, jangan sampai kamu masih tertipu dan tidak dapat menghadapi kenyataan bahwa kamu adalah sampah." Saat berbicara, Teng Chang bersin dengan keras lagi. 3 kali bersin berturut-turut diikuti oleh aliran udara yang kuat disertai bongkahan es yang mengerikan, membentuk kekuatan yang luar biasa dahsyat dalam waktu singkat. Bongkahan-bongkahan es ini menumpuk dan menuju ke arah Lang Feng, yang begitu cemas sehingga ia hanya bisa menggunakan tangan pembalik awan dan harta karun Suantian di tangannya untuk membela diri. Namun, tidak peduli seberapa keras ia mencoba menggunakan tangan pembalik awan untuk menghancurkan bongkahan-bongkahan es seperti gunung, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya, Lang Feng terkena bersin buaya mengerikan, dan tubuhnya langsung membeku, tidak bisa bergerak. Sialan, Lang Feng, kembalilah. Di dalam sekte Lingnu, banyak anggota tingkat tinggi khawatir dan cepat-cepat berteriak. Lang Feng melihat tubuhnya membeku dengan cepat menjadi balok es dan menyadari bahwa dia pasti kalah. Dia tidak peduli lagi dengan harga dirinya dan berteriak dengan cemas, "Selamatkan aku, selamatkan aku." Tentu saja, beberapa kaisar agung tidak akan tinggal diam dan mereka semua mengambil tindakan, menyelamatkan Lang Feng. Bab 1424 Bukankah dia telah meninggal? Setiap kaisar agung ini telah mencapai tingkat kekuatan mereka saat ini melalui berbagai cara. Tentu saja, mereka menyadari keadaan Lang Feng yang benar-benar beku ketika mereka membawanya kembali. Kaisar Fen Shui mengambil tindakan, memukul dengan telapak tangan, menyebabkan percikan air yang besar. Teknik anak buaya teror itu hancur, berubah menjadi genangan air. Ini adalah kemampuan Kaisar Fen Shui. Seperti namanya, ia ahli dalam menggunakan keterampilan yang berhubungan dengan air. Meskipun air dapat menciptakan es, ia juga dapat mencairkan es.
Kultivasi Kaisar Feng Shui jauh lebih unggul daripada Teng Chang, jadi melarutkan es bukanlah tugas yang sulit baginya. Ketika melihat Lang Feng, meskipun es di sekitarnya telah hancur, es itu tetap tidak dapat menekan rasa takut di hatinya. Pada saat ini, dia terengah-engah dan sangat malu. Dia sangat takut. Tadi, saat dia membeku, dia pikir dia akan mati di tempat. Untungnya, Kaisar Agung ini terampil, dan mereka berhasil menyelamatkannya. Lang Feng, cepatlah dan ucapkan terima kasih kepada Kaisar Feng Shui. Hua Wanru berkata tanpa ekspresi, seolah-olah kemenangan atau kekalahan Lang Feng tidak akan menimbulkan gejolak sedikit pun di hatinya. Mendengar ini, Lang Feng tanpa sadar buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kaisar Feng Shui melambaikan tangannya, menatap Lang Feng yang sudah ketakutan, dan mengalihkan pandangannya ke Hua Wanru, pemimpin sekte Hua Wan, tidak perlu berterima kasih padaku. Kita semua harus bersatu melawan musuh bersama kita sekarang. Selain itu, sebagai seorang senior, bagaimana mungkin aku mengabaikan luka keponakanku Lang Feng? Selain itu, yang terpenting sekarang adalah keponakan kita Lang Feng telah gagal, dan kita tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Semua Kaisar Agung ini mulai khawatir. Jika mereka kalah dalam pertandingan lain, bahkan jika mereka menang dalam pertandingan lainnya, hasil melawan Demonic Beast hanya akan menjadi seri. Dapat dikatakan bahwa jika mereka kalah dalam pertandingan lain, mereka harus menyerahkan satu-satunya kesempatan mereka untuk menang. Akan tetapi, sekarang setelah Lang Feng, orang terkuat di bawah komando mereka, telah kalah, mereka tidak dapat memikirkan orang lain untuk dikirim sebagai kontestan. Hua Wanru juga tidak menjawab. Semakin dia tetap tenang, semakin dia menyadari bahwa tidak ada kandidat yang cocok untuk pertempuran sekarang. Jika Lang Feng tidak bisa melakukannya, tidak akan ada orang kedua di antara seluruh pasukan manusia. Satu persatu, Kaisar Agung ini mulai khawatir. Mereka memeras otak untuk mencari siapa saja di antara bawahan mereka yang dapat digunakan. Jika mereka memiliki seseorang yang cocok, mereka akan merekomendasikannya tanpa ragu-ragu. Namun, masalah utamanya adalah tidak ada seorang pun yang cocok. Dalam hati mereka, mereka sangat kesal. Siapa yang mengira bahwa binatang iblis ini akan begitu kuat, satu demi satu. Sebagai kultivator tahap pembentukan roh setengah langkah, banteng barbar emas sudah cukup kuat. Namun tepat setelah banteng barbar emas dikalahkan, buaya teror yang lebih ganas muncul. Dilihat dari sisi binatang iblis, setelah menang, mereka semua menjadi sombong dan arogan, momentum mereka pun makin menguat. Hahaha, kalian manusia, kami hanya bermurah hati dan membiarkan kalian memenangkan pertandingan. Apa kalian pikir kami akan mempermalukan kalian? Siapa nama orang itu tadi? Bukankah dia sangat sombong? Hahaha, berani muncul lagi. Para binatang iblis itu mengejek tanpa kecuali. Wajah Lang Feng memerah, dan meskipun dia sangat kesal dalam hatinya, dia tidak berani maju dan menghadapi mereka lagi. Meskipun kita tidak bertukar pukulan lama, aku bisa tahu bahwa manusia ini hanyalah tikus pengecut. Bahkan jika kita membiarkannya naik ke panggung, dia mungkin tidak akan berani keluar bahkan jika kakeknya terbunuh. Hahaha, sekelompok binatang iblis tertawa terbahak-bahak. Menghina, terlalu menghina. Bahkan anggota tingkat tinggi Ling Nuzong tidak tahan lagi, dan Lang Feng ingin naik beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia tidak memiliki keberanian. Baiklah, cukup bicaranya. Ular piton raksasa surgawi mencibir, manusia, giliran kalian untuk memilih seseorang. Sudah setengah hari, dan kalian masih belum menentukan pilihan. Mungkinkah kalian benar-benar tidak punya siapapun yang tersedia dan berencana untuk menyerah? Ular piton raksasa surgawi, kami manusia punya banyak bakat dan tidak butuh perhatianmu. Bai Yudi duduk di depan orang banyak, memancarkan aura dingin saat dia berbicara. Hehe, Bai Yudi, terakhir kali kau terluka oleh banteng dewa raksasaku, dan tampaknya vitalitasmu telah pulih sedikit sekarang. Kau bahkan berbicara dengan bersemangat. Ular piton raksasa surgawi itu mencibir. Kalian binatang iblis hanya berani menang dengan jumlah. Sekarang lukaku sudah sembuh, aku mencari kesempatan untuk bertanding lagi dengan si banteng dewa itu untuk melihat siapa yang lebih baik. Nada bicara Bai Yudi agresif, sama sekali tidak mau mengakui kekalahan. Banteng dewa raksasa duduk di antara binatang iblis sambil tertawa terbahak-bahak, hahaha, Bai Yudi, aku menunggumu. Kedua belah pihak saling memprovokasi satu sama lain selama beberapa saat, tetapi pada akhirnya manusialah yang berhenti lebih dulu karena mereka masih perlu mempertimbangkan siapa yang akan dikirim berikutnya. Setelah berdiskusi, ada beberapa nama yang muncul. Namun, pada akhirnya, semuanya ditolak oleh Kaisar Agung. Bukan karena mereka tidak mau mengirim orang-orang ini, tetapi mereka tidak cukup kuat. Jika Lang Feng gagal dalam pertempuran sesungguhnya, siapa di antara mereka yang bisa mengalahkan buaya teror? Bahkan mereka yang terdaftar pun tidak mempunyai rasa percaya diri. Hal ini membuat para Kaisar Agung memasang ekspresi getir di wajah mereka, tidak dapat menemukan solusi. Pada saat yang sama, ular piton raksasa surgawi dan binatang iblis lainnya tidak keberatan melihat rasa malu manusia dan mengejek mereka, sepertinya kalian manusia benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi.
Kalian bahkan belum memilih satu orang pun dalam setengah hari. Kau, beberapa kaisar agung ingin membalas, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa saat kata-kata itu sampai ke bibir mereka. Mereka ingin membalas, tetapi apa yang bisa mereka katakan? Apa yang bisa mereka gunakan untuk membantah? Mereka tidak punya apapun untuk dikatakan. Tepat ketika para kaisar agung ini benar-benar putus asa, tiba-tiba, sebuah suara yang tak terduga muncul, siapa bilang tidak ada yang bisa dipilih. Biarkan aku bertemu buaya teror ini. Saat percakapan berakhir, tiba-tiba bayangan gelap muncul, diikuti dengan munculnya macan tutul uang hitam di depan mata semua orang. Apa, macan tutul uang hitam? Siapa kamu? Baik binatang iblis maupun manusia sedikit bingung. Binatang iblis terkejut karena salah satu dari mereka telah berlari ke pihak manusia, sementara manusia terkejut karena binatang iblis benar-benar mendukung mereka dan mengaku akan membantu mereka. Hanya Kaisar Agung itulah yang menyadari beberapa petunjuk, karena setelah diamati lebih dekat, orang bisa melihat aura dan bau manusia pada tubuh macan tutul uang hitam ini. Siapakah kamu? Tanya seorang Kaisar Agung. Yang Chen melepaskan kulit macan tutul uang hitam, perlahan-lahan mengeluarkan jarum perak, dan membuka teknik perubahan wajah, mengembalikan penampilan aslinya. Saat penampilannya kembali ke keadaan semula, Yang Chen berkata, Junior Yang Chen, saya memberikan penghormatan kepada semua Kaisar Agung. Melihat kemunculan Yang Chen, semua Kaisar Agung terkejut. Bukan hanya Kaisar Agung, tetapi semua pasukan manusia yang mengenal Yang Chen juga terbelalak. Kamu, Yang Chen, kamu masih hidup. Hebat sekali, Yang Chen, kamu masih hidup. Kaisar Besar Huawu dan Kaisar Hetan adalah orang pertama yang berdiri dengan gembira, dan kegembiraan di mata mereka mengungkapkan emosi mereka saat ini. Bukankah Yang Chen seharusnya sudah mati? Ya, apa yang terjadi? Bab 1425 Pengekangan Yang Chen. Sekarang Yang Chen mampu berdiri di sini, penuh emosi. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi hanya dia sendiri yang tahu bahaya yang dia hadapi di sepanjang jalan, keluar dari kelompok binatang iblis. Jika bukan karena dia yang menangkap momen kegembiraan dan kebekuan mereka setelah menang, akan sulit untuk melarikan diri. Yang terpenting, para monster ini tidak pernah menyangka bahwa ada manusia yang bersembunyi di antara kelompok mereka. Mengenai mengapa sebagian besar seniman bela diri sekarang penasaran dengan kebangkitan Yang Chen tidak terkejut. Wajar saja jika orang-orang memiliki pertanyaan seperti itu. Tentu saja, masih ada beberapa orang yang sangat gembira melihat Yang Chen kembali. Misalnya, Li Ruoxiang dari Sekte Teratai Hijau. Pada saat ini, ketika Li Ruoxiang melihat Yang Chen kembali, tubuh halusnya sedikit bergetar, dan aliran air mata bahagia tiba-tiba mengalir di wajahnya yang sebelumnya tenang. Namun, ia segera menghapus air matanya. Ia bisa menangis dalam diam untuk pria ini, tetapi hanya sampai di situ saja. Ia tidak ingin pria itu melihat apapun. Selain itu, banyak murid dari Sekte Wilayah Utara bersorak ketika mereka melihat Yang Chen kembali. Di mata mereka, Yang Chen adalah seorang legenda yang tidak kalah hebatnya dengan Kaisar Agung atau Lang Feng. Saat ini, para Kaisar Agung ini sedikit banyak terkejut melihat kembalinya Yang Chen. Namun, mereka tahu bahwa ini bukan saatnya untuk mengenang dan langsung bertanya, Yang Chen, apa yang terjadi denganmu? Yang Chen tahu bahwa pertanyaan seperti itu tidak dapat dihindari dan berkata, ceritaku agak panjang, dan tidak tepat untuk membicarakannya sekarang. Setelah semuanya terselesaikan, aku akan menjelaskan semuanya kepada kalian para senior satu per satu. Untuk saat ini, mari kita fokus pada masalah yang ada. Ya, kau benar. Tapi tahukah kau bahwa kita sudah lama mengkhawatirkan buaya teror ini? Lang Feng sudah gagal, dan hampir tidak ada seorang pun di sini yang bisa menandinginya. Tingkat kultivasimu hanya di alam bela diri surgawi tingkat keempat, bagaimana kau bisa melawan buaya teror ini, yang berada di tahap pembentukan roh setengah langkah? Kaisar Agung Huawu cukup protektif, tidak mempertimbangkan kata-kata arogan Yang Chen sebelumnya, dan hanya berharap Yang Chen tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh. Yang Chen tentu saja tahu bahwa Kaisar Besar Huawu mengkhawatirkannya, tetapi sekarang setelah dia melangkah maju, dia tidak bisa mundur. Kekuatan junior telah meningkat sedikit selama periode ini. Begitu kata-kata itu diucapkan, Qi Yang Chen menyebar, mengejutkan semua orang yang hadir. Karena Yang Chen menampilkan kekuatan yang telah mencapai puncak alam bela diri surgawi. Yang Chen, kamu benar-benar mencapai puncak alam bela diri surgawi. Kapan ini terjadi? Itu terlalu cepat. Kaisar-kaisar agung yang mengenal Yang Chen tidak dapat menahan rasa terkejut. Anda harus tahu bahwa belum lama ini, Yang Chen hanya berada di alam bela diri surgawi tingkat keempat, tetapi dalam sekejap mata, ia telah mencapai puncak alam bela diri surgawi. Proses ini hanya dijelaskan oleh Yang Chen sebagai sedikit peningkatan. Kemajuan seperti itu tentu saja membuat sekelompok kaisar agung tertawa dan menangis kegirangan. Namun, kekhawatiran mereka segera muncul lagi, dan Kaisar Fen Sui langsung berkata, Yang Chen,
kabar baik bahwa kekuatanmu telah meningkat, tetapi seperti yang telah kamu lihat, bahkan Lang Feng, yang cukup kuat untuk melawan dua orang di tahap pembentukan roh setengah langkah, masih belum cukup untuk menghadapi buaya teror ini. Apa yang harus kamu lawan? Beberapa senior tidak tahu, beberapa teknik yang junior kuasai dapat menahan gerakan buaya teror ini dalam beberapa aspek, jadi junior memiliki peluang untuk menang saat melawan buaya teror ini. Yang Chen berkata dengan ramah. Saat kata-kata ini diucapkan, Kaisar Hetan berkata dengan serius, Yang Chen kita paling jago bermain api. Mungkin membiarkannya bertarung akan sangat efektif. Aku ingin tahu apa pendapat orang lain. Untuk sesaat, para Kaisar Agung, masing-masing memiliki pemikirannya sendiri. Beberapa mungkin tidak optimis tentang Yang Chen, tetapi pada akhirnya, mereka tidak memiliki kandidat yang lebih baik, jadi mereka harus mengertakkan gigi dan memilih Yang Chen. Yang Chen, hati-hati, kata Kaisar Agung Huawu dengan cemas, bahkan jika kamu tidak menang, tidak masalah untuk kembali. Banyak mata orang tertuju pada Yang Chen. Bagaimanapun, proses dari kembalinya Yang Chen hingga keikutsertaannya dalam pertempuran itu agak seperti mimpi. Lang Feng, yang saat ini sedang beristirahat, juga menatap tajam ke arah Yang Chen. Melihat Yang Chen muncul, ada sedikit rasa jijik di matanya. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan buaya teror, namun anak ini berani mengajukan diri dan mengatakan dia punya cara untuk menahan buaya teror. Bukankah ini merupakan tamparan di wajahnya sendiri, yang mengatakan bahwa dia kurang terampil dibandingkan orang lain? Lang Feng tidak percaya bahwa teknik Yang Chen bisa begitu cerdik. Yang lebih penting, dia menantikan bagaimana Yang Chen akan mempermalukan dirinya sendiri nanti. Sekarang Yang Chen telah melangkah maju, dia menatap tajam ke arah buaya teror dan berkata langsung, buaya teror, lawanmu sekarang adalah aku. Begitu Yang Chen melangkah maju, banyak binatang iblis juga tercengang. Ular piton raksasa surgawi awalnya tidak mengenal Yang Chen, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Kaisar Harimau Pedang Putih, menjadi jelas bahwa bocah ini tidak lain adalah Yang Chen, yang telah menyebabkan kekacauan di belakang perkemahan binatang iblis beberapa waktu lalu. Hal ini membuat ular piton raksasa surgawi melambaikan tangannya dan berkata, beritahu Teng Chang untuk berhati-hati saat menghadapi anak ini. Jangan ceroboh. Tidak lama kemudian, Teng Chang, yang sedang menatap tajam ke arah Yang Chen, mendengar transmisi dari belakang. Bingung, dia bertanya-tanya mengapa dia harus berhati-hati saat menghadapi seorang pria kecil di puncak alam bela diri surgawi. Dia tidak menanggapi perkataan itu dengan serius, menganggapnya hanya kekhawatiran orang-orang tua itu saja. Nak, aku akan membuatmu membayar karena berdiri di hadapanku. Orang itu tadi sangat sombong, tetapi pada akhirnya, dia tampak terlalu takut untuk menunjukkan wajahnya. Hahaha, buaya teror tertawa keras, dan tiba-tiba, bersin yang sangat aneh keluar. Saat bersin ini keluar, uap air di udara mengembun menjadi lapisan es, membeku ke arah Yang Chen. Yang Chen selalu tahu bahwa jurus buaya teror adalah jurus pembekuan berskala sangat besar. Sekali terkontaminasi sedikit saja, jurus itu dapat membekukan seluruh tubuh seseorang, yang akhirnya membekukan pembuluh darah dan ki sejati mereka. Bahkan binatang iblis yang kuat secara fisik pun bisa membeku tanpa kekuatan tempur dalam waktu singkat, apalagi manusia. Akan tetapi, Yang Chen tidak lagi asing dalam menghadapi teknik semacam itu. Terlebih lagi, terakhir kali dia menghadapi teknik semacam ini, itu berasal dari buaya teror tingkat kaisar. Pada saat ini, Yang Chen tiba-tiba melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, api meletus ke segala arah, menelan setiap posisi, membakar ke arah es yang membeku. Hanya dalam waktu singkat, api ini menyebar ke seluruh langit, kekuatannya cukup mencengangkan. Apa ini? Melihat api itu, mata buaya teror membelalak karena terkejut, tidak menyangka Yang Chen mampu menciptakan api sebesar itu dalam sekejap. Terlebih lagi, api itu semuanya memiliki kualitas terbaik. Banyak orang dari pasukan lain mulai berdiskusi. Bab 1426 Piton Air Musim Gugur. Tidak berlebihan jika menyebutnya api kelas atas. 3 api Yang Chen terdiri dari 2 api aneh dan 1 api ringan. Api-api itu mungkin tidak efektif terhadap metode lain saat ditekan, tetapi api-api itu tepat untuk menghadapi balok-balok es ini. Dengan bunyi cipratan, balok-balok es itu bertemu dengan 3 api milik Yang Chen dan dengan cepat terbakar habis. Adegan seperti itu membuat jantung semua kaisar iblis berdebar kencang. Siapa yang bisa membayangkan bahwa manusia alam bela diri surga puncak, yang tidak berani dihadapi oleh banyak manusia formasi roh setengah langkah, dapat menekan buaya teror dengan api yang begitu tajam. Manusia juga mengambil napas dalam-dalam, mata mereka terbelalak saat mereka menyaksikan kompetisi, menahan napas dan menunggu hasilnya. Meskipun yang lain terkejut dengan hasilnya, Yang Chen tidak menganggapnya aneh. Perlu diingat, meskipun Teng Chang kuat, ia berada di dataran tinggi. Kelembaban udara di dataran tinggi tidak sebanding dengan yang ada di zona air dingin. Oleh karena itu, kekuatan yang ia miliki sangat berkurang. Terlebih lagi, Yang Chen tidak perlu takut padanya karena dia belum mencapai tahap Spirit Plate. Sekalipun dia hanya berada di puncak alam bela diri surga, dia sudah lebih dari cukup untuk menghadapinya.
Tiga api itu terbakar abis dan tidak menemui perlawanan. Teng Chang yang marah mengeluarkan beberapa kali bersin berturut-turut. Namun hasilnya sama saja, semuanya terbakar ke udara oleh api Yang Chen. Tidak, itu tidak mungkin. Teng Chang akhirnya menjadi cemas. Dia baru saja menemukan bahwa metodenya tidak berpengaruh terhadap tiga api milik Yang Chen. Bagaimana dia bisa menerima situasi ini? Namun, apakah dia menerimanya atau tidak, tiga api Yang Chen sudah mendekat tanpa suara. Tepat saat Teng Chang hendak melawan, Yang Chen tiba-tiba memanggil pil petir dari suatu tempat. Petir itu jatuh dengan cepat, menghantam tubuh Teng Chang. Setelah tubuh Teng Chang bergetar hebat, ia mengalami kelumpuhan singkat, dan kemudian tiga api itu langsung terbakar habis. Teng Chang, yang pandai menggunakan es, paling takut pada api. Sekarang, merasakan peningkatan suhu mendadak di sekelilingnya, ia langsung berteriak, "Tidak! Jangan bakar aku! Selamatkan aku! Selamatkan aku!" Dalam kekesalannya, beberapa kaisar iblis di belakangnya segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan Teng Chang. Tak lama kemudian, salah satu kaisar iblis menepuk telapak tangannya dan tiga api milik Yang Chen pun padam dengan bersih. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, menyaksikan apinya menghilang sambil mengakui kekuatan kaisar piring roh. Namun, dia sudah menang, dan tidak perlu lagi mempedulikan hal-hal ini. Jadi, dia kembali ke kerumunan. Tentu saja, pihak manusia bersorak kegirangan, terutama sekte wilayah utara. Dengan Yang Chen, anggota generasi muda sekte mereka, meraih kemenangan, siapa yang tidak akan senang? Murid-murid puncak Changlin sangat gembira, mereka bersorak menyebut nama Yang Chen yang kini menjadi kebanggaan mereka. Yang Chen, Yang Chen, Yang Chen. Melihat fokus dan tatapan yang awalnya tertuju padanya kini tertuju pada Yang Chen, wajah Lang Feng memerah karena marah. Dia jelas tidak memiliki kesan yang baik tentang Yang Chen, mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya, dia baru saja menang secara kebetulan. Mari kita lihat bagaimana kamu mengungkapkan warna aslimu nanti. Apakah kamu benar-benar berpikir binatang iblis ini semudah itu untuk dikalahkan? Yang Chen tidak terlalu banyak berpikir, ia hanya ingin berkontribusi bagi kemanusiaan. Bagaimanapun, manusia sangat membutuhkan beberapa kemenangan yang stabil saat ini. Ia berharap dapat cukup kompeten dalam pertandingan ini untuk membantu manusia memenangkan kembali beberapa poin. Untungnya, metodenya selalu berguna di sini, setidaknya mengamankan kemenangan telak di pertandingan pertama. Yang Chen, kamu melakukan pekerjaan yang hebat, puji beberapa kaisar agung yang mengenal Yang Chen. Yang Chen tentu saja tidak berani bersikap sombong dan langsung menjawab dengan rendah hati. Adapun kaisar agung yang tidak begitu mengenal Yang Chen, mereka menganggukkan kepala atau tetap diam tanpa ekspresi. Kebanyakan dari mereka mengira kemenangan Yang Chen tadi sebagian besar karena keberuntungan. Bagaimanapun, dia jago dalam serangan berbasis api dan sangat terkendali terhadap es. Jika dia beralih ke metode lain, tidak pasti apakah dia bisa melakukannya dengan baik. Namun, proses tersebut harus terus berlanjut, terutama di pihak Demonic Beast. Setelah kalah dalam pertandingan lainnya, mereka tidak sabar untuk memulai pertandingan kelima dalam upaya untuk bangkit kembali. Manusia, kita sudah bertanding 4 kali hari ini. Pertandingan berikutnya adalah pertandingan kelima, kata ular piton besar penusuk langit dengan dingin. Di sisi manusia, Elder Evil Cloud bersandar pada kruknya, berbicara dengan nada normal, "Hehe, Sky Piercing Great Python, teror krokodilemu kalah telak. Sebaiknya kau pilih seseorang dengan hati-hati untuk maju agar kau tidak kalah telak. Hari ini, kau telah kehilangan terlalu banyak muka." Mendengar kata-kata ini, ular piton besar penusuk langit menjadi marah dan mendengus dingin, "Kita sudah memilih siapa yang akan bertarung, kau tidak perlu khawatir tentang itu. Aku hanya berharap penyelamatmu yang baru tidak akan layu di pertandingan kedua setelah baru saja memenangkan satu pertandingan. Jangan khawatir, dia tidak akan melakukannya," kata penatua Evil Cloud. Lang Feng merasa sangat malu, karena kata-kata itu jelas ditujukan kepadanya. Pada saat ini, ular piton besar penusuk langit berkata dengan dingin, "Ular piton air musim gugur, giliranmu." "Baik, kakek." Seekor ular piton raksasa merangkak keluar, tatapannya yang menakutkan tertuju pada Yang Chen, yang masih berada di antara kerumunan tetapi belum melangkah maju. "Saya akan berpartisipasi dalam pertandingan kelima. Apakah kalian manusia masih tidak berniat mengganti pemain? Izinkan saya memberi tahu Anda sebelumnya bahwa saya sangat pandai menggunakan air." Sambil berkata demikian, ular piton raksasa itu tertawa, dan provokasinya tampak jelas sekali. "Yang Chen, ini adalah ular piton air musim gugur, keturunan ular piton besar penusuk langit," Kaisar Agung Hua Wu menjelaskan kepada Yang Chen. Yang Chen mengangguk, sedikit mengerti. Ular piton besar penusuk langit juga merupakan jenis ular piton, hanya saja disebut ular piton. Tidak banyak perbedaan di antara keduanya. Sebagai makhluk yang berada di peringkat kekuatan pertempuran iblis, ular piton besar penusuk langit adalah binatang iblis yang sangat langka. Keturunannya belum tentu semuanya adalah ular piton penusuk langit. Piton air musim gugur merupakan salah satunya, yang kemungkinan besar difavoritkan oleh piton besar penusuk langit, dengan kekuatan tempur yang luar biasa.
Yang Chen, apakah kamu yakin bisa menghadapi ular piton ini? Lagi pula, caramu tadi sangat dibatasi oleh binatang iblis ini, kata Kaisar Agung Hua Wu dengan cemas. Kaisar He Tan juga mengangguk, Yang Chen, mungkin tidak menguntungkan bagimu untuk menghadapi ular piton ini. Jangan terbutakan oleh provokasinya. Mendengar ini, Yang Chen tidak dapat menahan tawa, tetapi jika junior tidak maju, siapa yang akan maju? Kekuatan ular piton air musim gugur ini tidak diketahui, tetapi menurutku tidak lebih buruk dari buaya teror. Aku masih bersedia untuk mencoba. Mendengar perkataan Yang Chen, beberapa kaisar agung tergerak. Ya, jika Yang Chen tidak maju, siapa yang akan maju? Faktanya, jika Yang Chen tidak maju lebih awal, mereka tidak akan tahu siapa yang akan dipilih untuk menghadapi buaya teror. Untuk sesaat, semua kaisar agung saling berpandangan lagi, mencoba berdiskusi, tetapi mereka tidak dapat menemukan kandidat yang cocok setelah satu putaran diskusi. Akan tetapi, tanpa kecuali, semua orang dengan suara bulat percaya bahwa peluang Yang Chen untuk menang sangatlah tipis.